bagian ini kita akan fokus membahas teknik komunikasi SBAR. Apa sih komunikasi SBAR ini? Halo calon perawat Indonesia, jangan lupa untuk menonton video ini untuk mengetahui apa sih komunikasi SBAR itu. Komunikasi SBAR adalah metode komunikasi terstruktur yang menyampaikan informasi penting mengenai kondisi pasien, terutama saat dengan pasien, saat konsultasi dengan dokter, atau antar tenaga kesehatan lainnya. Komunikasi SBAR sendiri mencakup beberapa tahapan. Yang pertama adalah situation, background, assessment, dan recommendation. Kita akan membahas bagian yang pertama, situation atau situasi. Pada bagian ini, perawat akan menjelaskan mengenai kondisi pasien secara singkat dan jelas. Hal-hal yang perlu dilaporkan adalah identitas pasien yang meliputi nama, usia, serta nomor rekam medis. Yang kedua adalah masalah utama atau alasan untuk menghubungi penerima pesan. Yang ketiga adalah melaporkan kondisi pasien saat ini atau keluhan pasien. Sekarang kita akan masuk pada bagian yang kedua. Bagian yang kedua adalah background atau latar belakang. Pada bagian ini berisi informasi penting mengenai kondisi pasien sehingga penerima pesan dapat menerima informasi secara menyeluruh mengenai kondisi pasien. Hal-hal yang perlu dilaporkan, yang pertama adalah diagnosis medis, riwayat penyakit sebelumnya, hasil pemeriksaan sebelumnya, terapi atau obat yang sedang dijalankan oleh pasien, serta yang terakhir adalah alergi jika pasien punya riwayat alergi. Bagian nomor 3, assessment atau penilaian. Perawat dapat menyampaikan hasil pengkajian terhadap kondisi pasien berdasarkan data objektif maupun subjektif. Data yang dapat dilaporkan berupa tanda-tanda vital pasien, hasil pemeriksaan fisik pasien, perubahan kondisi pasien, dan hasil pemeriksaan penunjang bila tersedia. Bagian nomor 4, recommendation atau rekomendasi. Pada tahapan ini, pasien dapat menyampaikan tindakan atau bantuan yang diharapkan dari penerima informasi. Yang pertama, meminta dokter untuk datang memeriksa pasien. Yang kedua, meminta instruksi atau terapi tambahan. Dan yang ketiga, mengusulkan pemeriksaan lanjutan. Komunikasi SBAR sangat penting dalam pelayanan kesehatan, di mana komunikasi ini sangat membantu tenaga kesehatan dalam menyampaikan informasi baik secara jelas, tepat, akurat, juga terstruktur. Komunikasi SBAR juga sangat penting dalam meminimalisir kesalahan saat melakukan pengambilan keputusan maupun saat melakukan asuhan. Beberapa alasan mengapa penggunaan SBAR begitu penting, diantaranya yang pertama, meningkatkan keselamatan pasien, mendukung efektivitas komunikasi, meningkatkan kolaborasi antar profesi, mempercepat pengambilan keputusan klinis, dan yang terakhir yaitu mendorong dalam asuhan keperawatan.